sesajen ini ada yang pro dan kontra. Kalau Anda sendiri? Jadi sesajen itu sesungguhnya kan persembahan, ya kan? Nah, ini dulu, nenek moyang kita itu ada beberapa jalan survival, seperti nyangkul. Nyangkul capek, akhirnya pelihara sapi. Sapi kan harus dikasih makan. Sekarang traktor kan harus dikasih bahan bakar. Nah, dunia ini selain manusia yang kelihatan dan makhluk yang nampak, kan banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak nampak. Nah, di zaman itu sistem survivalnya banyak berhubungan dengan makhluk-makhluk di luar manusia. Kan eranya masih era seperti itu, era survival. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab kiai untuk memutus mata rantai itu. Maka kiai harus memahami dunia itu. Dulu nenek moyang kita bagaimana yang ditembak Belanda nggak mempan. Bagaimana kemudian ada yang tahu-tahu suruh ngambilin kelapa, tapi bukan manusia. Nah, makhluk-makhluk ini kan juga harus dikasih makan dulunya. Nah, kita ini dikasih tanggung jawab. Kita ajak ngomong makhluk-makhluk itu, kamu sekarang sudah bukan waktunya lagi makan. Karena nenek-nenek anak-anak sekarang sudah punya teknologi di luar teknologimu. Ini kan teknologi yang disebut teknologi makhluk astral itu, Mas Andi. Nah, itulah makanya kiai itu jangan mudah-mudah. Dulu sebelum ada agama yang diajarkan oleh Rasulullah masuk sini, nenek moyang kita itu biasa berhubungan dengan kayak gitu. Ngangkat batu gede sebelum ada traktor, bulldozer, pakai apa? Mereka pasti juga minta sesuatu. Nabi Sulaiman, iya kan kelasnya Nabi. Bangun istana Salomon itu gede-gede, pakai makhluk seperti itu. Berhubung Nabi, dia nggak minta jatah, nggak minta upah. Tapi tempat kita yang orang biasa, makhluk begitu minta upah. Dalam bentuk sesajen itu. Dalam bentuk sesajen itu awalnya. Nah, tugas kiai menego sebenarnya. Jangan memusyrikan, jangan mengkafirkan. Jangan mengatakan itu nggak ada. Karena kamu datang belakangan. Kamu nggak pernah bertanggung jawab pada survivalnya mereka sebelum kamu datang. Jadi agama juga jangan sombong dong. Jangan angkuh. Kan gitu. Ini kan baru datang. Peradabannya sudah ada. Tiba-tiba langsung sapu bersih. Nggak bisa begitu. Nenek moyang kita sebelum agama itu datang, survivalnya seperti itu. Maka ada di dalam tradisi pesantren mempelajari ilmu-ilmu untuk memutus mata rantai itu. Agar apa? Agar dia berhenti, berubah menjadi manusia yang tidak lagi tergantung dengan yang seperti itu. Ini kan fase. Jadi itu alasan Anda untuk bisa memahami kalau ada orang masih memberikan sesajen-sesajen itu. Oke, jadi melihatnya nggak bisa dari satu perspektif aja itu agama. Gitu. Nah, itulah tugasnya ulama, tugasnya kiai. Jadi ibaratnya momong manusia itu dohiron wa batinan, dari yang kelihatan dan yang enggak kelihatan. Apakah itu pula termasuk yang membuat Anda juga waktu itu seakan-akan ya bisa memahami ketika ribut-ribut soal pawang. Karena di motor GP itu, nah, itu kan ribut. Ada Mbak Rara, pawang, supaya nggak hujan ya. Nah, kan orang banyak bilang, wah ini nggak bisa ini, ya syirik lah, musyrik lah, macam-macam tanggapan negatif ya dari perspektif agama. Nah, tapi kan Anda salah satu yang mengatakan nggak ada masalah sebenarnya ini. Nah, apakah itu alasan yang sama? Ya, air hujan itu misalnya kan bisa turun ketika ada air. Tapi ketika tidak ada air, bisa dibikin air hujan pakai teknologi. Artinya ini kan sesuatu yang sederhana saja. Jadi manusia bisa mengatur bagaimana hujan itu turun. Karena dia air. Air itu molekulnya bisa dipahami oleh manusia. Jadi ketika manusia bisa memahami molekul air, dia bisa bikin. Makanya ada yang bawa pesawat itu. Nah, dulu nenek moyang kita lebih efektif. Bahwa ada molekul-molekul dan partikel-partikel yang bisa tabrakan. Nah, itulah berdoa kan. Hanya masalahnya ketika motor GP tidak ada kiai yang datang, udah deh biar saya aja yang berdoa, biar gak hujan. Kan gak ada yang begitu. Akhirnya panitianya nyarinya yang pawang hujan. Coba tiba-tiba kalau ada ustadznya yang datang, ya sudah, kamu ini. Itu kan sama dengan mengatakan, ada orang mengatakan bank haram. Tapi ustadz yang mengatakan ketika yang utang bank itu datang ke tempat ustadz, ya udah daripada banknya haram, udah kamu aja yang saya utangi, kan jadi juga. Nah, itu problem, dan itu di tengah masyarakat kita. Itu masih ada. Jadi yang kayak gitu mesti dipahami, dan itulah makanya itu tugas kiai. Makanya kiai itu kan tugasnya banyak, karena di Jawa itu kiai itu kan ada yang juga cuman manusia, Mas Andi. Ada kebo juga kiai selamat. Iya kan? Ada tombak kiai pleret. Jadi makanya multidimensi ini disematkan kepada seorang ulama yang dalam bahasa Jawa disebut kiai agar bisa mewakili mata rantai ini seperti apa. Mata rantainya tombak kiai pleret,
mata rantainya tombak kebu Kiai Slamet, mata rantainya Kiai Haji, kan gitu. Nah, simpulnya akhirnya kan ada pada ulama. Nah, jadi ulama makanya oleh para orang tua dulu, para wali disebut kiai itu agar bisa memahami arus masyarakat yang berada di Kiai Slamet, arus masyarakat yang ada di Kiai Pleret. Makanya tidak disebut ustadz, kan gitu. Makanya tempatnya langgar. Karena di situ punya dinamika apa saja agar umat bisa masuk berada di situ. Kalau musola hanya tempat sholat. Makanya kiai itu langgar. Muridnya ya macam-macam. Kalau tilmidun, muridun, itu hanya belajar agama. Tapi kalau santri, itu ya isinya ada yang sambat, nggak punya uang. Ada yang problemnya, makanya namanya sudah kiai. Makanya karena kiai dulu dipakein jubah. Tapi karena ustadz dipakein jubah, begitu kiai, jubahnya dipotong. Kan? Baju syar'i dipotong, potongannya jadi sarun ini. Dulu di Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo. Maka sarun jadi sarung. Loh. Kan orang tidak boleh, ini lebur bersama masyarakatnya. Maka sebutannya kiai. Sehingga dia harus memahami dimensi kiai-kiai yang lain. Karena kalau kiai ulama ini di luar struktur yang ini, itu kalau nggak ada wasitnya. Karena selalu mengatasnamakan Tuhan. Makanya oleh para orang-orang, oleh nenek moyang kita diturunkan. Kamu itu kiai. Sebagai manusia kamu Kiai Haji, seorang ulama. Tapi kamu harus bisa memahami mata rantainya Kiai Pleret, Kiai Guntur Madu yang gamelan. Makanya jangan heran kalau kiai itu dinamikanya insya Allah. Dan gak jarang orang tahan